Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan membahas review skripsi yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Penjualan pada PT Diana Indonesia. Nah, sebelum kita memulai membahas, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Alfika Dora Bruginting, Clinton Anois, Namira Almadinah, Via Beljanski, Aldo Adrian, Sabila Aditya, Catherine Feiren, dan Parulian Sinaga. Dalam skripsi ini, latar belakangnya diawali dengan menjelaskan apa itu organisasi yang terkait langsung dengan profesi manajer. Menurut kami, fenomena atau problematika di judul sudah dibahas dalam latar belakang ini. Bisa kita lihat bersama bahwa dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja manajer, kinerja pemasaran, termasuk return on investment, yang seharusnya dipertimbangkan dalam pemasaran dengan pemikiran yang lebih matang atau matriks yang lebih sensitif untuk mengukur kinerja. Cara-cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan hasil dan bagaimana mengkomunikasikan laporan hasil sebagai bagian dari bisnis internal dan eksternal kepada para pemegang saham dan investor. Adapun permasalahan yang terjadi terhadap kinerja manajerial yang dilakukan oleh manajer pemasaran PT Diana Indonesia, yaitu manajernya melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab atas penjualan yang menyebabkan volume penjualan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, kurangnya koordinasi dalam bidang pemasaran sehingga kurangnya informasi mengenai minat konsumen akan sepeda motor mengakibatkan lambatnya penjualan pada PT Diana Indonesia. Biasanya, pada latar belakang melampirkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, dan dalam skripsi ini telah melampirkannya, yaitu penelitian Ramadhani tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Imilda tahun 2020 bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajemen. Kemudian, seharusnya di dalam latar belakang skripsi ini, peneliti harus mencantumkan hipotesis awal dari masalah yang dibahas. Tetapi di sini hanya mencantumkan hipotesis-hipotesis dari peneliti sebelumnya. Peneliti telah mencantumkan alasan mengapa peneliti memilih topik penelitian, yaitu peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang masalah evaluasi sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan kinerja manajer penjualan yang ditetapkan perusahaan. Dalam skripsi ini hanya menggunakan satu rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajer penjualan pada PT Diana Indonesia Makassar. Tujuan penelitiannya hanya untuk mengetahui apakah pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajer penjualan pada PT Diana Indonesia Makassar. Nah, dalam skripsi ini, si penulis memaparkan manfaat penelitian dari dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tinjauan pustaka yang ada dalam skripsi ini sudah dijelaskan dengan baik dan lengkap karena berisi tentang beberapa konsep atau teori yang relevan dengan masalah atau pokok persoalan yang diteliti. Penjelasan teori ini sudah berhubungan dengan judul skripsi dan sudah tertata rapi dan sudah sistematis dengan variabel yang diteliti. Kekurangannya yaitu skripsi ini mengambil pustaka atau suatu pendapat peneliti sudah terlama dan sudah cukup jauh, seperti tahun 1990, 1991, 2001 dan lain-lain, hanya sebagian yang bersumber dari tahun sekarang atau beberapa tahun yang lalu. Sedangkan skripsi ini terbit pada tahun 2021 dan sebaiknya setiap tinjauan pustaka diberikan footnote. Penelitian terdahulu. Skripsi ini menggunakan 10 penelitian terdahulu dengan metode penelitian kualitatif, di mana dengan 10 penelitian terdahulu ini dapat memudahkan peneliti dan sebagai pedoman peneliti dalam menyusun penelitiannya. Kerangka pikir dalam skripsi ini sudah menggambarkan uraian variabel X dan variabel Y dari hasil pemikiran peneliti yang diteliti dengan baik. Hipotesis pada skripsi ini sudah cukup baik, dikarenakan hasil dugaan pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel X, yaitu sistem pengendalian manajemen, dan variabel Y, yaitu kinerja manajer penjualan pada PT Diana Indonesia Makassar. Metode penelitian, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan si penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang dimana si penulis
ingin mengungkapkan hasil penelitian ini dengan apa adanya, yang artinya si penulis tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan menggambarkan apa adanya suatu variabel yang diteliti. A. Lokasi penelitian. Si penulis melakukan penelitiannya di PT Diana Indonesia di Makassar yang berlokasi di Jalan Pangeran Veterani nomor 64 Kota Makassar. Alasan penulis tertarik ingin melakukan penelitiannya di PT ini dikarenakan manajer PT Diana Indonesia di Makassar tersebut melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab atas penjualan yang menyebabkan volume penjualan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan sebuah analisis sistem pengendalian manajemen untuk mengembalikan peningkatan penjualan seperti sedia kala. B. Waktu penelitian. Adapun lama waktu penelitian yang digunakan si penulis dalam membuat penelitian ini sekitar 2 bulan. C. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Menurut saya, pada bagian definisi operasional variabel dan pengukuran sudah tepat, dikarenakan si penulis mengumpulkan dengan lengkap beberapa indikator yang akan dikaji dalam penelitian ini, dari indikator sistem pengendalian manajemen dan indikator kinerja manajer, sehingga sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengukuran terhadap variabel yang teliti. Dan juga metode pengukuran yang digunakan si penulis yaitu metode skala Likert. D. Populasi dan sampel. Terkait populasi dan sampel, si penulis mengambil populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai dan manajer penjualan pada PT Diana Indonesia di Makassar sebanyak 30 orang. Melihat populasi seperti itu, si penulis memilih sampling jenuh sebagai teknik sampelnya. E. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan si penulis yaitu dengan instrumen angket, yang dimana angket tersebut berisi dengan beberapa pertanyaan penting yang menyangkut topik penelitian. Kemudian angket tersebut disebarkan kepada karyawan untuk memperoleh data tentang evaluasi sistem pengendalian manajemen. F. Teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ini, si penulis mengolah data penelitiannya dengan teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis regresi linear sederhana, yang dimana menurut saya pada teknik statistik deskriptifnya sudah tepat, hanya saja lebih baik jika perumusan perhitungannya juga dijabarkan agar menambah wawasan si pembaca. Kemudian pada teknik analisis regresi linear sederhananya sudah baik dan tepat karena si penulis menjabarkan perhitungan datanya dengan lengkap, mulai berupa tabel, penjabaran rumusnya, dan perhitungannya semuanya lengkap. Yang pertama, sejarah singkat PT Diana Indonesia Makassar, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor roda 2 dan pelayanan purna jual untuk merek Vespa, Piaggio, dan Kawasaki. Pada mulanya, PT Diana Indonesia adalah toko Diana yang berdiri pada tahun 1969 yang menjual kendaraan roda 2 bermacam merek. Di tahun 1971 menjadi main dealer Vespa Piaggio, dan pada tahun 1996 PT Diana Indonesia juga menjadi main dealer motor Kawasaki di wilayah Sulawesi. Dan hingga saat ini PT Diana Indonesia melayani permintaan sepeda motor Kawasaki dari kawasan Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Visi dan misi PT Diana Indonesia Makassar. Yang pertama, visinya menjadikan sepeda motor Kawasaki sebagai pemimpin pasar sepeda motor di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, dan Papua serta Papua Barat dengan cara menciptakan image yang baik dan meningkatkan penjualan sepeda motor Kawasaki. Dan misinya mencapai target penjualan dan meningkatkan market share dengan mengikuti petunjuk dari PT Kawasaki tersebut. Dan kegiatan pemasaran PT Diana Indonesia Makassar. Sejak didirikan hingga sekarang, PT Diana Indonesia Makassar melakukan kegiatan pemasaran seperti melalui media sosial, komunitas, blogger, youtuber, surat kabar, radio, touring, dan roadshow, dan seperti launching juga, door prize, display, dan sponsor duta Kawasaki. Deskripsi karakteristik responden penelitian ini menguraikan pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajer penjualan pada PT Indonesia Makassar. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 30 responden sebagai sampel penelitian. Karakteristik responden yaitu menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan deskripsi karakteristik responden adalah memberikan gambaran yang menjadi
sampel dalam penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur pendidikan terakhir. Uraian mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, di mana deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ataupun gender dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Dapat dilihat dalam tabel. Berdasarkan tabel tersebut, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa ada 30 sampel dari populasi yang dikumpulkan, sebanyak 12 atau 40% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 18 orang atau 60% berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian, karakteristik responden berdasarkan umur atau usia. Responden menurut umur menggambarkan tingkat pengelompokan umur responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dapat dilihat dalam tabel yang ada dalam slide. Berdasarkan tabel tersebut, dengan umur 30-40 tahun merupakan usia yang paling banyak, yaitu terdiri dari 19 sampel atau 63,3% dari total keseluruhan sampel. Sedangkan untuk responden yang berusia di atas 40 tahun ada sebanyak 9 sampel atau sekitar 30%, dan untuk 6,7% atau 2 sampel selanjutnya berusia 19 sampai 29 tahun. Kemudian, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, di mana deskripsi responden dalam penelitian ini menguraikan mengenai tingkat pendidikan responden. Tingkat pendidikan ini dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu SMA, S1, dan juga S2 sampai S3. Dapat dilihat dalam tabel. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir didominasi dengan tingkat pendidikan terakhir S1, yaitu ada sebanyak 17 sampel atau sekitar 56,6% dari total keseluruhan sampel. Kemudian responden yang berpendidikan terakhir SMA ada sebanyak 9 sampel atau sekitar 30%. Sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan S2 sampai S3 ada sebanyak 4 sampel atau 13,4% dari total keseluruhan sampel. B. Deskripsi variabel penelitian. Variabel penelitian memberikan gambaran tanggapan atau persepsi responden mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajer penjualan pada PT Diana Indonesia Makassar. Hasil angket yang diberikan kepada 30 responden untuk memperoleh deskripsi variabel penelitian atas jawaban setiap item-item pernyataan kuesioner. Hasil deskripsi variabel penelitian berdasarkan jawaban responden mengenai 1. Sistem pengendalian manajemen atau variabel X. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pihak manajemen untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Indikator sistem pengendalian manajemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, jejaringan informasi, sistem penghargaan, perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program dan anggaran, implementasi, dan pemantauan. 2. Kinerja manajer penjualan. Kinerja manajer penjualan merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Indikator kinerja manajer penjualan yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Perencanaan, B. Investigasi, C. Pengkoordinasian, D. Evaluasi, E. Pengawasan atau supervisi, F. Pemilihan staf, G. Negosiasi, dan H. Perwakilan atau representatif.
Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui ketetapan dan kelayakan setiap butir angket yang diajukan, sehingga suatu variabel dapat diidentifikasikan. Nah, alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas ini dalam suatu angket adalah angka hasil korelasi antara skor angket dengan skor keseluruhan responden terhadap responden dalam angket. Suatu butir angket dinyatakan valid apabila nilai person correlation lebih besar dari 0,27 dan nilai signifikan kurang dari atau lebih kecil dari 0,05. Nilai R tabel dengan tara signifikan alfa sama dengan 0,05 dan DR sama dengan N dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28 sebesar 0,36. Uji reliabilitas dilakukan untuk memuat kestabilan dan konsistensi dari responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang disusun dalam suatu bentuk angket. Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencari nilai Cronbach alpha, nilai koefisien alpha yang semakin mendekati 0,60. Berarti butir-butir pertanyaan dalam koefisien semakin reliable dengan nilai alfa kurang dari 0,60. Itu dikategorikan reliabilitas kurang baik. Di sini adalah tabel uji validitas angket sistem pengendalian manajemen atau X. Dengan diketahui R hitung nilai person correlation 0,395. R tabelnya 0,36 dan R hitung signifikan kemudian R kritisnya 0,05 dengan hasil atau keterangannya valid. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, variabel manajemen atau X memiliki nilai person correlation lebih besar dari 0,36 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. Saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajer penjualan. Berdasarkan hasil analisis korelasi antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan, diperoleh nilai R sebesar 0,717 dengan P sama dengan 0,000, di mana P lebih kecil dari 0,05, menunjukkan ada hubungan yang positif signifikan antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan. Hal ini mendukung hipotesis ada hubungan yang positif signifikan antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan dapat diterima. Artinya, semakin tinggi sistem pengendalian manajemen, maka semakin tinggi pula kinerja manajer penjualan. Sebaliknya, semakin rendah sistem pengendalian manajemen, maka semakin rendah pula kinerja manajer penjualan. Hasil penelitian ini telah mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Naibaho di tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh manajemen Sriwijaya Air berpengaruh positif terhadap kinerja manajer Sriwijaya Air. Sistem pengendalian manajemen yang memberikan peranan sangat penting bagi perusahaan. Gagalnya penerapan sistem pengendalian manajemen akan memberikan dampak yang besar bagi sebuah perusahaan. Misalnya kerugian keuangan yang sangat besar, rusaknya reputasi perusahaan dan berakhir pada kegagalan organisasi. Struktur yang tepat atas struktur sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan yang akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian suatu kinerja.
Hasil penelitian Justin di tahun 2012 dan Kusuma Stuti di tahun 2013, kemudian Musa di tahun 2013 dan Saifullah di tahun 2013 telah membuktikan bahwa struktur pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian tentang pengaruh antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan menunjukkan adanya hubungan positif signifikan dengan tingkat hubungan pada kategori kuat R sama dengan 0,717. Tingkat hubungan koefisien korelasi kuat terletak pada interval antara 0,60 sampai dengan 0,799. Nilai signifikansinya 0,000, di mana P atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan. Nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,717 dapat dimaknai bahwa besarnya sumbangan variabel sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajer penjualan hanya sebesar 51,4%. Sedangkan sisanya 48,6% adalah sumbangan dari variabel lain di luar variabel sistem pengendalian manajemen. Jadi, dari hasil uji korelasi antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan menunjukkan bahwa hasil kinerja manajer penjualan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor sistem pengendalian manajemen, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sistem pengendalian manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Berdasarkan literatur review skripsi dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan yang positif signifikan antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,717 dengan signifikansinya 0,000. Hal tersebut berarti bahwa ada korelasi positif antara sistem pengendalian manajemen dengan kinerja manajer penjualan dengan tingkat hubungan kuat, dan korelasi tersebut signifikan karena P lebih kecil 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin tinggi sistem pengendalian manajemen, maka semakin tinggi pula kinerja manajer penjualan. Kemudian akan dilanjutkan dengan saran. Yang pertama, bagi manajer penjualan PT Diana Indonesia Makassar agar meningkatkan sistem pengendalian manajemen agar sasaran atau target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian yang kedua, mengenai kinerja manajer penjualan dapat dalam skripsi agar ditambahkan variabel-variabel lain di luar sistem pengendalian manajemen.